Tiga pemain dengan nilai sangat wow ratusan miliar yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia berkat Patrick Kluivert. Nomor 1 sangat fantastis capai 534 miliar. Timnas Indonesia berpotensi memperkuat skuadnya dengan pemain bernilai ratusan miliar berkat bantuan Patrick Kluivert. Siapa saja pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi dan membawa nilai fantastis ini? Temukan daftarnya di video ini. Pecat Sintayong, bos Persebaya berikan pernyataan berani. Apakah ini langkah tepat? Keputusan Erick Thohir untuk memecat Sintayong mendapatkan dukungan penuh dari bos Persebaya. Namun, apa yang sebenarnya membuat langkah ini dianggap tepat? Pembaca akan penasaran dengan alasan dibaliknya. PSIS Semarang siap datangkan Sintayong, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. PSIS Semarang menunjukkan ketertarikan serius untuk membawa Sintayong, tetapi ada satu syarat penting yang harus dipenuhi. Apa alasan dibalik keputusan ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Media Korea Selatan kritik pedas pemecatan Sintayong 51 jam yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pemecatan Sintayong dan penunjukan pelatih baru dalam waktu 51 jam memicu kritik tajam dari media Korea Selatan. Apa yang mereka katakan mengenai keputusan kontroversial ini? Simak ulasan lengkapnya. Pergantian pelatih timnas Indonesia ke Patrick Kluivert mencari konsistensi dalam skema permainan. Timnas Indonesia mengganti pelatih dengan Patrick Kluivert yang diharapkan mampu membawa konsistensi dalam skema permainan yang belum bisa dilakukan Sti. Apa yang membuat pergantian ini begitu penting untuk masa depan timnas? Temukan jawabannya di video ini. Gak ada yang menyangka Bung Towel menjadi pemenang atas argumentasi selama ini yang sangat panjang tentang Coach Sti. Bung Towel bicara soal perpisahan timnas Indonesia dengan Sintayong. Jabatan pelatih ada masanya Bung Towel memberikan pandangan mendalam tentang perpisahan timnas Indonesia dengan Sintayong. Apa yang dimaksud dengan jabatan pelatih ada masanya? Temukan insight menarik dari komentarnya yang meluap-luap seperti banjir tsunami Jepang di dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tiga pemain dengan nilai sangat wow ratusan miliar yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia berkat Patrick Kluivert. Nomor 1 sangat fantastis capai 534 miliar. Timnas Indonesia berpotensi memperkuat skuadnya dengan pemain bernilai ratusan miliar berkat bantuan Patrick Kluivert. Siapa saja pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi dan membawa nilai fantastis ini? Temukan daftarnya di video ini. Sebanyak 3 pemain berharga ratusan miliar yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia berkat Patrick Kluivert akan diulas. Patrick Kluivert akan diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert tak hanya diharapkan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tapi diminta PSSI untuk mendekati sejumlah pemain keturunan berkualitas agar mau menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita Indonesia, kata Arya Sinulinga kepada awak media.
Karena itu pemain-pemain top yang berkarir di luar negeri bisa saja kepincut membela timnas Indonesia efek nama Patrick Kluivert. Siapa saja? Berikut 3 pemain berharga ratusan miliar yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia berkat Patrick Kluivert. 3. Pascal Struijk dalam kurung Leeds United. Jurnalis asal Belanda, Denie van Laar, mengatakan Pascal Struijk tersedia untuk membela timnas Indonesia. Jika benar bergabung, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia. Menggunakan formasi 3-4-1-2 hasil garapan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Pascal Struijk dapat diandalkan di posisi back tengah sebelah kiri. Harga pasaran Pascal Struijk saat ini mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar. 2. Jayden Oosterwolde dalam kurung Fenerbahce. Soal kualitas, jangan ragukan Jayden Oosterwolde. Pemain yang satu ini pernah menjadi pemain andalan FC Twente Parma hingga kini bermain di bawah asuhan Jose Mourinho di Fenerbahce. Jayden Oosterwolde yang memiliki harga pasaran 15 juta euro biasa diandalkan sebagai fullback atau wingback kiri. Bisa dibilang Jayden merupakan pesaing sepadan Calvin Verdonk di posisi tersebut. 1. Ian Maatsen dalam kurung Aston Villa. Di posisi puncak ada Ian Maatsen, pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini memiliki harga pasaran mencapai 32 juta euro atau sekira 534 miliar rupiah. Ian Maatsen dapat diandalkan sebagai wingback atau winger kiri. Jika Ian Maatsen bisa didatangkan sebelum Juni 2025, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards. Pecat Sintayong, bos Persebaya berikan pernyataan berani. Apakah ini langkah tepat? Keputusan Erick Thohir untuk memecat Sintayong mendapatkan dukungan penuh dari bos Persebaya. Namun, apa yang sebenarnya membuat langkah ini dianggap tepat? Pembaca akan penasaran dengan alasan di baliknya. CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda sepakat dengan keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mengganti pelatih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Erick Thohir telah memutus kerja sama dengan Sintayong pada 6 Januari lalu. Tak berselang lama, sosok anyar pelatih timnas Indonesia muncul. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada Rabu dalam kurung 8 Januari 2025. Patrick Kluivert mendapat kontrak dengan durasi 2 tahun dan terdapat opsi perpanjangan. Hal ini sempat membuat beberapa fans sepak bola tanah air kecewa. Kekecewaan fan tentu tak terlepas dari rasa cinta terhadap Sintayong yang dinilai telah berjasa meningkatkan kelas timnas Indonesia. Bahkan tagar Kluivert sempat menjadi trending di media sosial X tepat setelah Patrick Kluivert diperkenalkan PSSI. Sementara itu Azrul Ananda memilih untuk memahami keputusan Erick Thohir. Azrul Ananda menilai timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang bisa komunikasi dengan baik karena banyaknya pemain diaspora. Saya bisa memahami pola berpikir Ketua Umum PSSI, Bang Erick, dan saya memiliki kemiripan pola pikir. Dengan investasi yang begitu besar untuk mengumpulkan pemain diaspora, tentu kita membutuhkan pelatih yang bisa berkomunikasi lebih direct, kata Azrul Ananda.
Lebih lanjut, Azrul Ananda meminta masyarakat tetap percaya kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Ia yakin Timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Kami semua tetap harus sadar bahwa bagaimanapun saat ini adalah era terbaik dalam sejarah Federasi Sepak Bola Indonesia. Harus terus melangkah maju menatap ke depan. Kita semua harus segera move on dan semoga sepak bola kita akan terus move up, ucap Azrul Ananda. PSIS Semarang siap datangkan Sintayong, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. PSIS Semarang menunjukkan ketertarikan serius untuk membawa Sintayong, tetapi ada satu syarat penting yang harus dipenuhi. Apa alasan dibalik keputusan ini? Temukan jawabannya dalam video ini. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, tak menutup kemungkinan untuk mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sebagai informasi, PSSI resmi memecat Sintayong pada 6 Januari 2025. Tak berselang lama, viral video ketertarikan Yoyok Sukawi mendatangkan Sintayong. Namun video tersebut ternyata video lama, tepatnya pada 2022. Yoyok Sukawi sendiri mengakui bahwa ia memang tertarik mendatangkan Sintayong kala itu. Bahkan Yoyok Sukawi menjelaskan pihaknya sudah mencoba menjalin komunikasi dengan Sintayong. Sebenarnya kalau STY dicoret tahun 2022, pada saat kita mencari pelatih pasti akan kita rekrut. Dan pada saat itu saya ingat betul kita mencoba berkomunikasi dengan STY dan agennya karena pada saat itu sempat ada rumor juga STY belum diperpanjang kontraknya. Sehingga ada sedikit peluang PSIS merekrut STY pada saat itu tahun 2022, kata Yoyok Sukawi di Semarang, Selasa dalam kurung 7 Januari 2025. Lalu, apakah PSIS sekarang berpeluang mendatangkan Sintayong? Yoyok Sukawi menjelaskan bahwa peluang tersebut tak ada. Pasalnya, PSIS Semarang sudah memiliki pelatih yakni Gilbert Agius. Namun, Yoyok Sukawi tak menutup peluang mendatangkan Sintayong di masa depan. Kalau momentumnya sekarang nggak tepat untuk mengambil STY. Barangkali di kemudian hari kalau kita nggak ada pelatih selain Coach Gilbert Agius, kami akan komunikasi dengan STY. Coach Gilbert jangan salah punya reputasi dalam memimpin timnas juga, khususnya timnas Malta. Terbukti di PSIS dicintai oleh supporter, oleh masyarakat, dan oleh pendukung PSIS, ucap Yoyok Sukawi. I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Korea Selatan kritik pedas pemecatan Sintayong 51 jam yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pemecatan Sintayong dan penunjukan pelatih baru dalam waktu 51 jam memicu kritik tajam dari media Korea Selatan. Apa yang mereka katakan mengenai keputusan kontroversial ini? Simak ulasan lengkapnya.
Keputusan mendadak pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada 6 Januari 2025 mengejutkan banyak pihak, bahkan media Korea Selatan ikut menyoroti hal tersebut. Shin Tae-yong yang membawa Timnas Indonesia mencapai hasil terbaik, termasuk melangkah ke 16 besar Piala Asia 2023 dan persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiba-tiba dipecat meskipun prestasi tersebut masih dirasakan. Skuad Garuda juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan peningkatan peringkat FIFA yang mencolok dari posisi 173 ke 127 selama masa kepelatihan Shin Tae-yong. Namun keputusannya yang terkesan terburu-buru ini menjadi bahan perbincangan. PSSI langsung mengumumkan penggantinya, Patrick Kluivert, hanya dalam waktu 51 jam setelah pemecatan. Media Korea Selatan seperti IS Plus mengkritik kecepatan proses tersebut, menyebutnya sebagai skenario yang sudah ditulis sebelumnya. Biasanya pemilihan pelatih tim nasional melibatkan seleksi panjang, namun PSSI tampaknya sudah memiliki rencana matang untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Kluivert yang dikenal dengan pengalaman internasionalnya. Patrick Kluivert yang kini resmi menjabat sebagai pelatih baru Timnas Indonesia hingga 2027, diyakini akan mempermudah komunikasi dengan para pemain, terutama dengan banyaknya pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda di tim. Meski keputusan ini mendapatkan kritik, ada harapan besar bahwa perubahan ini akan membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Dengan program yang lebih terstruktur dan komunikasi yang lebih baik antara pelatih dan pemain, kepemimpinan baru ini diharapkan mampu mengangkat Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan membawa mereka menuju pencapaian yang lebih gemilang di kancah internasional. Penggemar Timnas Indonesia tentunya menantikan kebangkitan tim Garuda di bawah asuhan Kluivert dengan semangat baru dan harapan untuk sukses yang lebih besar. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Pergantian pelatih Timnas Indonesia ke Patrick Kluivert mencari konsistensi dalam skema permainan. Timnas Indonesia mengganti pelatih dengan Patrick Kluivert yang diharapkan mampu membawa konsistensi dalam skema permainan yang belum bisa dilakukan Sti. Apa yang membuat pergantian ini begitu penting untuk masa depan Timnas? Temukan jawabannya di video ini. Pengamat sepak bola Arman Saputra mengatakan pergantian pelatih Timnas Indonesia sebagai cara menemukan konsistensi skema permainan. Ia melihat masih belum tergambarkan saat skuad Garuda dipegang Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, kini Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Dalam kontraknya pun ada opsi perpanjangan. 1. Konsistensi. Arman mengatakan konsistensi itulah yang menjadi tantangan utama bagi Shin selama menangani Timnas Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Ia menilai pelatih itu terlihat tidak memiliki filosofi bermain yang konsisten sehingga sulit membentuk karakter permainan Timnas. Tidak jelas apakah Timnas ingin bermain menyerang dengan indah atau hanya fokus pada hasil akhir. Ketidakjelasan ini tercermin dari inkonsistensi hasil yang diraih Timnas Indonesia, kata Arman dalam keterangannya. Hal ini juga diperparah oleh keputusan Shin yang sering bereksperimen dengan susunan pemain dan strategi. Seperti saat mencadangkan Tom Haye melawan Timnas Cina atau menukar posisi Asnawi dan Pratama Arhan di Piala AFF 2024. Tambahnya, 2.
Taktik berbeda menurutnya, Shin tetap bergantung pada pola 3 back yang tidak selalu sesuai dengan kemampuan pemain meskipun kerap berubah skema bermain. Ia menjelaskan banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa terbiasa dengan formasi 4 back sejajar. Secara permainan, timnas di era Shin sering terlihat defensif dan mengandalkan serangan sporadis. Ketika melawan dalam kurung timnas Jepang dan dalam kurung timnas Australia, kelemahan ini sangat kentara dengan minimnya ancaman ke gawang lawan sepanjang pertandingan, terang Arman. Shin Tae-yong memang membawa beberapa pencapaian positif, tetapi belum memberikan pondasi taktik yang solid. Prestasi timnas di bawahnya lebih banyak berupa letupan-letupan sesaat tanpa keberlanjutan yang jelas tambahnya. Arman menjelaskan untuk naik ke level yang lebih tinggi Pratama Arhan dan kolega membutuhkan pelatih dengan filosofi dan taktik yang konsisten. Baginya, pondasi sistem permainan yang kuat akan memastikan prestasi timnas lebih berkelanjutan. Menggunakan analogi bisnis era Shin Tae-yong seperti fase startup yang penuh inovasi dan eksperimen. Namun, seiring berkembangnya timnas, dibutuhkan sistem yang lebih mekanistik dan terstruktur, bukan sekadar coba-coba, ujar Arman. Ia berpendapat penunjukan Kluivert sebagai pengganti Shin juga belum tentu menjadi solusi instan. Namun pengalaman bekerja di bawah pelatih berfilosofi kuat seperti Louis van Gaal menjadi modal penting untuk membangun stabilitas dan kejelasan taktik timnas. Seperti dalam teori strategi, hasil yang baik selalu berasal dari proses dan input yang berkualitas. Masalah utama di era Shin adalah kurangnya konsistensi dalam strategi. Kini komitmen harus diiringi dengan konsistensi agar timnas benar-benar mencapai potensi terbaiknya, kata Arman. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gak ada yang menyangka Bung Towel menjadi pemenang atas argumentasi selama ini yang sangat panjang tentang Coach Ste. Bung Towel bicara soal perpisahan timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Jabatan pelatih ada masanya Bung Towel memberikan pandangan mendalam tentang perpisahan timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Apa yang dimaksud dengan jabatan pelatih ada masanya? Temukan insight menarik dari komentarnya yang meluap-luap seperti banjir tsunami Jepang di dalam video ini. Nama Tommy Welly ikut mencuat pasca pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia.
Maklum, selama ini pengamat sepak bola nasional yang akrab disapa Towel itu kerap mengkritisi STY. Dalam kanal YouTube Catatan Demokrasi TV One, Towel belak-belakan bicara soal STY, termasuk kalau dia sama sekali tak ada sentimen pribadi dengan juru taktik asal Korsel yang baru didepak PSSI tersebut. Saya heran masyarakat bola kita. Kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pundit 20 kali 30 semua puja-puji tuh. Tapi kok repot sama satu yang mengkritisi. Iya kan, pakai didoxing segala. Pakai disebar-sebar data pribadinya. Yang katanya Bung Towel mafia bola, kata Towel. Emang ada pundit lain yang ngomong soal pengaturan skor ya? Emang ada pengamat sepak bola lain yang jadi saksi di Mabes Polri untuk pengaturan skor? Memang ada pengamat olahraga sepak bola lainnya yang jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk kasus pengaturan skor? Cuma saya loh. Tapi dibilang mafia bola gitu, imbuhnya. Menurut Towel, jabatan seorang pelatih ada masanya karena memang ada parameternya. Dengan kata lain, pemecatan tak dilakukan begitu saja tanpa dasar kuat. Jadi saya memang concernnya bola dan sekarang saya senang bukan STY out. Itu kan keniscayaan saja. Timnas akan selamanya, tapi pelatih itu ada waktunya. Karena semua ada ukurannya, ada parameternya. Kan begitu ujarnya. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kita, tugas pengamat yang juga pernah menggeluti sebagai jurnasil sepak bola di sejumlah media. Towel merasa heran mengapa belakangan publik sepak bola di dalam negeri terbelah. Ia menduga STY punya agensi yang membackup di media sosial selama menjadi pelatih timnas. Loh, sekarang kenapa sampai sebegitunya terbelah di jagat bola kita? Publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Sintayong ini polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Karena di belakangnya ada agensi-agensi yang membackup dia, ujar Towel. Dari sisi apa? Dari komunikasi di media sosial. Kalau enggak, buat apa orang ngedoxing saya? Kalau enggak, buat apa orang nyerang saya di media sosial? Jadi ada itu yang namanya influencer, buzzer, dan sekarang perilaku sepak bola kita nggak sehat, Towel menambahkan. Terkait pemecatan, PSSI seharusnya mendepak STY jauh-jauh hari, tepatnya ketika Piala Asia 2023. Dari sudut pandang saya, sudah lihat kapasitasnya sudah mentok waktu Piala Asia. Jadi waktu itu saya sudah bilang nggak usah diperpanjang walaupun PSSI tetap perpanjangkan. Tapi itu hak PSSI. Karena statuta mengatakan yang mengelola sepak bola Indonesia, termasuk timnas, adalah PSSI. Oleh siapa? Oleh Exco. Kan begitu. Jadi posisi kita sebagai apa? Sebagai pengamat ya mengingatkan kalau memang mau diingatkan. Kan begitu. Mengkritisi kalau mau dengar. Kalau mau dengar ya sudah, nggak apa-apa. Kita hanya mau share, berbagi pengetahuan, experience kita tentang bola. Tapi apa yang terjadi kan semuanya dibalikin. Ada yang bergerak. Towel mafia bola, Towel tukang titip pemain, enggak asa satupun yang bisa dibuktiin. Disinggung soal peringkat Indonesia yang terus naik di bawah kendali Sintayong, Towel mengatakan banyak faktor pendukung. Banyak faktor, lihat pertandingan-pertandingannya. Bahwa itu terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir iya. Tapi apa itu yang hanya jadi indeks? Kan enggak juga. Kualitas permainan. Towel juga menegaskan kalau Sintayong sama sekali tak meninggalkan fundamental bagi sepak bola nasional. Sekarang kalau kita kasih satu pertanyaan dasar, apa warisan STY buat sepak bola kita? Apa? Fundamental? Dia nggak bangun fundamental sepak bola kita karena memang bukan tugasnya.
Tapi itu kan yang disebar-sebarkan. Jadi beritanya bias. Apa yang dibangun saya tanya? Warisannya apa? Saya kritik Shin Tae-yong sportsmanship mana? Itu bukan pribadi. Kalau dia sebagai pelatih tim nasional, dia lihat perpecahan, dia harus terganggu secara moral. Ini kan enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari backup agensinya Pungkas Towel.